Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wal jarizil qurba wal jaril zunuba. Sadaqallahul azim. Shaimin shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan selalu menambahkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh ini saya akan membahas berkaitan dengan tetangga, berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga adalah merupakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi tetangga adalah orang yang hidup dekat dengan kita, sekeliling rumah kita, di sekitaran kita, ya. Jadi kita ini dianggap sebagai tetangga, rumah yang berdekatan. Kemudian kita sering ketemu dan kita kenal, ya, tidak jauh rumahnya, maka itu disebut dengan tetangga. Depan, samping, kiri, kanan, belakang. Jadi yang ada di sekitar rumah kita, ya, itu disebut dengan tetangga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal zaril junub. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan engkau serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsan, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, kata Allah. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian berbuat baiklah kalian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jarizil qurba wal jaril junub. Kemudian berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekat
dan tetangga jauh. Ini disebutkan oleh Allah. Jadi berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Mana tetangga dekat, mana tetangga jauh? Tetangga dekat yaitu orang yang hidup berdampingan dengan tempat tinggal kita, berdekatan, berdampingan, depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah kalau ada. Mana tuh rumah bertingkat kan, hotel, apartemen. Jadi yang dekat hidup dengan kita, dia adalah tetangga kita. Ini disebut tetangga kita. Mana tetangga jauh? Tetangga jauh adalah keluarga kita, kerabat keluarga kita, saudara famili kita, tapi dia tinggalnya jauh, tidak dekat dengan rumah kita. Maka disebut dengan tetangga jauh. Orang tua kita, abang kita, ponakan kita, hidupnya, tempatnya beda dengan kita. Kita di Pekanbaru, dia di Bangkinang. Kita di Bukit Raya, dia di Senapelan. Tapi dia keluarga kita, ada ikatan keluarga. Itu disebut dengan tetangga jauh. Nah, di dalam bertetangga itu ada hak kita di dalam Islam. Tetangga yang pertama ada haknya dia sebagai tetangga, satu. Maka kita harus saling berbuat baik dan saling tolong menolong. Kemudian tetangga dia sebagai kerabat, kalau dia sekalian tetangga kemudian kerabat atau keluarga kita. Kemudian yang ketiga yaitu tetangga sesama umat Islam. Jadi ada 3 hak. Jika ia keluarga kita, jika ia tetangga kita, tetangga dekat, jika ia hak dia sebagai sesama muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga, hak sebagai sesama muslim. Yang kedua yaitu tetangga dia bukan keluarga kita, tapi kita ada hak dia dengan kita, kita dengan dia. Yaitu dia adalah seorang muslim, hak bertetangga kita, ada hak sesama muslim, kita dengan dia. Kemudian hak sebagai tetangga. Jadi muslim sama muslim itu ada haknya. Kemudian kita dengan tetangga itu ada haknya di dalam Islam. Ada hak antara kita dengan tetangga kita. Yang ketiga, tetangga dia manusia, hak sebagai sesama manusia, tapi dia tidak muslim, tidak seakidah. Ini biasanya orang non muslim tapi hidup bertetangga, maka dia dapat hak sebagai tetangga. Apa hak tetangga? Jadi hak tetangga itu berhak hidup berdampingan, hidup damai, hidup aman, hidup saling berbuat baik. Itu ada haknya saling dengan tetangga itu. Walaupun dia bukan orang Islam. Rasulullah berdampingan orang Yahudi, tapi Rasulullah SAW dia tetap berbuat baik kepada orang Yahudi tersebut. Walaupun dia bukan satu akidah, satu agama. Ini hak antara tetangga dengan tetangga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetangga dengan tetangga ini mesti kita harus tolong menolong dan berbuat baik. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa saling menjaga hubungan baik antara dengan tetangga. Tetangga dengan tetangga, ini kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu apabila engkau makan kekenyangan sementara tetanggamu
kelaparan. Engkau tahu, tapi engkau tak mau tahu. Tidak beriman, kata Rasulullah, kalau kita bertetangga, kita makan kenyang, tetangga kita kelaparan sampai sehari 2 hari, bahasanya begitulah kira-kira. Dan kita tahu dia kelaparan, kita tahu dia kesusahan, tapi kita tak mau ambil peduli dengan tetangga kita. Hak bertetangga adalah saling tolong menolong. La yu'minu, kata Rasulullah. Makanya Islam mengajarkan, kalau kita masak, ibu-ibu, banyakkan kuahnya. Sayur atau ikan atau lauk, banyakkan kuahnya, meskipun itu hanya kepala ikan tongkol, meskipun itu ikan baung, kepala ikan baung, daging tak ada, kuah yang ada, kuahnya banyak. Mungkin dagingnya sedikit-sedikit. Banyakkanlah sayurnya, lalu berilah tetanggamu. Begitu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bertetangga. Kemudian, tidak beriman seseorang kamu apabila kamu merusak, menzolimi tetangga kamu. Tak beriman, Pak Bu, kata Rasulullah, apabila kita berbuat zalim kepada tetangga kita. Banyak masalahnya kalau dengan tetangga tuh, masalah tanah, masalah rumput, daun-daun yang jatuh ke tempat pelataran tetangga, macam-macam. Ketika kita berbuat zalim kepada tetangga, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, yang kamu tidak bisa menjaga lisan lidah dari perbuatan yang tak baik kepada tetanggamu. Tak bisa menjaga. La yu'minu, kata Rasulullah. Ngeri tetangga nih, Pak Bu. Tetangga ini luar biasa nih. Ketika kita ada musibah, kemalangan, meninggal dunia keluarga kita, yang datang tetangga jauh atau tetangga dekat? Pak Bu, yang dekat. Di situ. Ketika meninggal dunia tetangga kita, keluarganya, yang datang tetangga kiri kanan, dia menjenguk dulu, dia membantu. Bahkan kalau di dalam Islam memberi makanan, jangan sampai dia kelaparan, masakkan, kasih dia. Karena orang timpa musibah itu tidak mikir bagaimana makannya, bagaimana minumnya, yang dipikir hanya duka. Begitu. Jadi dengan tetangga mesti harus tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik. Tolong menolong kamu dalam berbuat baik dan berbuat takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan kejahatan. Jadi berbuat baik itu kita saling tolong menolong. Apalagi dengan tetangga. Kalau dalam bertetangga malah kita musuh-musuhan. Ini tetangga beli kulkas, kita kedinginan, menggigil. Tetangga beli Honda, awak kepanasan. Tetangga beli kipas angin, awak kepanasan. Tetangga beli mobil, pengsan awak. Tuh penyakit iri hati. Ini kejadian kadang-kadang nih di masyarakat. Seharusnya kita bertetangga itu senang. Mana tahu nanti bisa tolong menolong dia dengan kita. Jadi hidup bertetangga itu mesti harus jaga hati, jaga perasaan, rela, tidak ada iri dengki. Kalau udah iri dengki itu, ini dah buruk aja nih. Kalau sudah iri disertai dengki, ini dah nggak bagus lagi hidup bertetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Ini saudara bertetangga nih. Kelaparan dia, kesusahan dia, butuh pinjaman, butuh duit, minjam pun tak dikasih, padahal duit kita banyak,
padahal dia janjinya tepat, kita sengaja memang tak mau nolong. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu sebagaimana engkau harus menyayangi saudara kamu, apalagi satu akidah, satu agama, seperti mencintai dirimu sendiri. Kalau lapar tetangga kita bantu kasih makan. Begitulah hidup bertetangga itu diajarkan oleh Islam. Jadi ada suatu cerita ini cerita hadis Rasulullah SAW, cerita masa sahabat. Ini bagaimana seorang tetangga disebut sebagai ahli surga. Datanglah ketika para sahabat duduk-duduk di masjid dengan Rasulullah di masjid, berkumpul di masjid, mungkin mau sholat, duduk-duduk, kemudian Rasulullah berkata, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, nanti akan datang seorang pemuda ahli surga. Ahli surga? Para sahabat tengok kiri kanan. Abdullah bin Amr bin Al-As, mana orang yang disebut oleh Rasulullah? Datanglah seorang pemuda membawa sandal, mententeng sandal, janggutnya basah, masuk ke dalam masjid. Oh, ini orangnya yang disebut Rasul, yang disebut ahli surga. Besoknya sedang duduk-duduk persis sama, sedang duduk-duduk ngobrol, Rasulullah ngomong lagi, nanti akan datang dia seorang ahli surga kemari, katanya. Ahli surga? Masa Rasulullah ini luar biasa. Kalau apa disebut Rasul, memang betul adanya. Jadi tidak zaman kayak sekarang. Kalau Allah Rasul sudah ngomong, memang betul adanya. Orang tuh kalau udah Nabi yang ngomong 100%, bahkan 1000% dia percaya. Ditengoknya lagi, oh itu juga orang tak. Seorang pemuda, seorang tua membawa sandal, jenggotnya basah, kena air wudhu, masuk ke dalam masjid. Ini tampangnya, ini rupanya orangnya. Yang besok hari ketiga, rupanya sama juga, Rasul sedang duduk-duduk, ngomong lagi, akan datang seorang ahli surga kemari. Sampai 3 kali Nabi ngomong di depan para sahabat. Ini luar biasa berarti orangnya ini. Dalam hati sahabat kira-kira begitu. Ini hadis Nabi, tapi panjang diceritakannya, panjang. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, terus ternyata ini juga orangnya. Abdullah bin Amr bin Al-As ini dia penasaran. Lalu dia menjumpai seorang pemuda tadi. Wahai saudaraku, boleh enggak saya nginap di rumahmu sebanyak 3 hari 3 malam? Saya lagi ada masalah dengan keluarga saya. Boleh enggak? Diperbolehkan. Silakan. Abdullah bin Amr nginap 3 hari 3 malam. Malam pertama ditengoklah si pemuda tadi, orang tua tadi. Ini bahasanya pemuda. Apalah amalannya? Rupanya ya malam biasa tidur, ya ngorok. Bangun-bangun mau sholat subuh, ya biasa aja amalannya. Nggak ada tahajud, nggak ada apa-apa, biasa aja. Ditengok, diintip oleh Abdullah bin Amr. Malam berikutnya gitu juga, mungkin nanti besok malam barangkali lihat amalan yang istimewanya. Ditengok sama saja, tidur tekaluk lama lolok. Tak ada amalan spesial lu sebut ahli surga. Malam ketiganya diintip lagi oleh Abdullah bin Amr. Apalah amalan spesial nih? Kok sampai disebut sebagai ahli surga? Diintipnya lagi. Tidur. Orang kan biasa malam tahajud, dia biasa aja. Ada yang spesial. Bangun sholat subuh, datang ke masjid. Habis itu udah, mana amalan spesialnya nih yang disebutkan sebagai ahli surga? Maka pas selesai 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr ini ngomong langsung kepada seorang pemuda tadi. Wahai saudaraku, saya di sini sebenarnya menginap di sini bukan ada masalah dengan keluarga saya. Tapi saya mendengar Rasulullah berbicara kepada kami bahwa akan datang seorang ahli surga. Rupanya tuan lah, rupanya saudara lah yang datang. Sampai 3 kali Rasulullah sebutkan, engkau adalah sebagai ahli surga. Maka saya penasaran amalan istimewa apa yang engkau perbuat. Saya ingin ikut amalan tersebut. Tapi saya tengok tak ada amalan spesialnya.
Kalau begitu saya mau permisi pulang. Sebenarnya saya tidak ada masalah, jadi saya mau pulanglah, tapi tak ada amalan spesial yang saya ikuti. Pas melangkah Abdullah bin Amr mau berjalan, dipanggil oleh bapak tua tadi. Abdullah, sini sebentar. Sini sebentar. Nah, datang. Saya amalannya sama seperti engkau. Amalan biasa seperti engkau. Bangun, sholat 5 waktu, ke masjid, ibadah jamaah, sama. Mungkin barangkali ini. Disebutkan dia. Mungkin barangkali ini. Saya sebelum tidur, saya tak pernah iri, tak pernah dengki dengan harta tetangga saya, dan saya memaafkan tetangga saya, dan saya memaafkan semua siapapun yang mempunyai salah kepada saya. Sebelum saya tidur, saya lakukan setiap malam. Saya maafkan, pokoknya apapun kesalahan orang kepada saya maafkan, dan saya tak pernah iri, tak pernah dengki dengan harta saudara-saudara saya, harta tetangga-tetangga saya. Mungkin barangkali itulah yang saya amalkan. Kata Abdul bin Amr, itulah kami gak sanggup dengan amalan seperti itu. Sebelum tidur memaafkan, tak pernah iri, tak pernah dengki dengan tetangga. Tetangga beli apapun, harta apapun, tak pernah iri, tak pernah dengki. Itulah kami yang gak sanggup, kata Abdullah bin Amr. Itulah rupanya amalan yang disebutkan, amalan yang spesial yang dilakukan oleh saudara. Jadi dari hadis ini panjang. Dapatlah kita ambil kesimpulan. Jadi ahli surga itu amalan 5 waktunya istiqomah, jamaahnya istiqomah, kemudian hatinya baik dengan tetangga, tak ada iri, tak ada dengki. Mau beli apa tetangga, ya los biasa aja, tidak pernah kita menggigil, kepanasan, nak iri, dengki segalanya. Mau beli apapun tetangga dia biasa saja, dia senang saja, dan dia sebelum tidur memaafkan semua orang yang salah dengan dia. Setiap mau tidur ia lakukan. Disebut oleh Rasulullah, dia adalah ahli surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disebut dengan tetangga yang baik, tidak pernah terasa tersinggung, dan selalu memaafkan, dan selalu menjaga hubungan baik, dan dia tak pernah iri dengki, bahkan dia memaafkan terus di setiap malamnya sebelum tidur. Shaimin shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.